Tuhan bersamamu. dan bersama Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Tanggal 20 Desember ini lakonnya atau tokohnya yang diwartakan dalam bacaan Injil adalah Maria. Kalau kemarin siapa? Yusuf. Nah, apa yang bisa kita renungkan dalam bacaan-bacaan pada tanggal ini? Bahwa Maria ini menerima apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan sebelumnya malaikat memberitahu bahwa akan mengandung, dan itu menjadi pergulatan yang tidak dicatat dalam kitab suci. Kitab suci hanya mengambil ringkasnya saja sampai ujuk-ujuk mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataan." Tentu di balik itu ada pergumulan yang kita sendiri tidak tahu karena kitab suci tidak menyebut dan tidak mencatatnya. Hanya kita membayangkan mendapat kepercayaan yang begitu besar, rasanya seperti apa. Tidak usah yang besar-besar. Kalau dipilih menjadi ketua lingkungan saja sudah membayangkan mules, apalagi Maria ini. Ditunjuk, dipilih menjadi prodiakon, belum menjalankan tugas saja sudah menghadap Romo Paroki, "Romo, saya tidak bersedia." Itu sudah ada. Bayangkan Maria yang begitu mendapatkan tanggung jawab sedemikian besar itu, dan menjadi pribadi yang berperan juga, yang pada akhirnya nubuat-nubuat yang diwartakan dalam perjanjian lama terwujud. Apa nubuatnya? Bacaan pertama tadi kita mendengarnya, Injil Yesaya, kitab Yesaya. "Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamai dia Immanuel." Spesifik. Perempuan muda. Kalau perempuan tidak muda mengandung, pada masa tuanya siapa? Elisabet. Ini spesifik.
muda lagi. Dan anaknya akan diberi nama Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Dan Maria menerima ini sebagai anugerah yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya, apalagi diharapkan. Oleh karena itu kesanggupan Maria menjadi berkat bagi kita semua, karena Allah yang menyertai akhirnya sungguh hadir dalam sosok yang bernama Immanuel atau Yesus itu. Maka saudari-saudara, hari-hari terakhir menjelang kelahiran Yesus pada Natal yang akan datang ini mengingatkan kembali memori rohani kita bahwa Allah yang menyertai dalam hidup kita, apakah sudah kita rasakan, kita alami tahun-tahun ini. Kalau itu terjadi, maka perayaan Natal menjadi bermakna bagi kita. Oh, sungguh Allah yang menyertai sungguh dirasakan sepanjang tahun 2023. Yang paling nyata setiap kali kita merayakan Ekaristi itu Allah yang menyertai, Allah yang menemani perjalanan jatuh bangun hidup kita. Untuk itu mari kita bersyukur atas Allah yang senantiasa menyertai ini, atas Maria yang menjawab ya, sehingga rencana keselamatan itu terwujud. Moga-moga bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita akan kesadaran rohani yang seperti itu. Allah selalu menyertai. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.